warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kembali kita sampaikan kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada subuh ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani dan sehat jasmani. Berselawat kita kembali kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta pengurus Masjid Talibur Rahmah, Bapak Ibu jamaah majelis subuh yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita mulai pengajian subuh ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari ketiga dari bulan Muharram, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi pada bulan Muharram. Maka mari kita manfaatkan tahun baru Islam untuk mengubah cara hidup, cara pikir untuk menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk materi tadabbur kita ke depannya, alhamdulillah kita sudah mengumpulkan 8 golongan orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah, dan 8 golongan pula orang-orang yang mendapatkan murka atau marahnya Allah. Subuh ini insyaallah akan kita coba untuk mentadabbur satu kelompok, satu golongan orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah. Sebesar apapun cinta seorang anak kepada ayah, cinta ayah kepada anak, cinta suami kepada istri, cinta istri kepada suami, maka cinta tersebut tidaklah menjamin untuk bisa menyelamatkan diri nanti di akhirat. Jika kita mati-matian untuk mendapatkan cinta seorang istri, cinta seorang anak, kenapa kita tidak berjuang untuk mendapatkan cintanya Allah? Yang justru cintanya Allah itu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan nanti di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tentu mendengar kata-kata cinta sudah tidak asing lagi bagi kita. Apalagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah merasakan masa muda, cinta itu sudah menjadi makanan mungkin sehari-hari. Cinta itu hakikatnya adalah khayalan. Apa kata beliau lagi? Kalau ingin cinta itu tidak berakhir, maka jangan akhiri dengan pernikahan. Yang indah-indah saja katanya. Tapi kalau sudah terjadi pernikahan, maka yang indah-indah tadi itu pun menjadi hilang. Tapi ketika kita memahami cinta dengan Allah atau Allah mencintai kita, maka cinta yang dimaksud di sini adalah Allah itu ridho, suka, senang. Jadi bagaimana cara kita membuat Allah menjadi ridho, Allah menjadi senang, Allah menjadi suka? Maka sudah disebutkan oleh Allah beberapa ayat di dalam Al-Quran, manusia yang dicintai Allah.
kita manusia kalau Allah murka. Tapi kalau manusia tidak suka dengan kita tapi Allah ridho, itu jauh lebih baik. Dan apabila manusia suka, Allah senang, maka ini disebut dengan hasanah fid dunya wal akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita mulai dari yang nomor 1 dan nomor 2, kelompok manusia yang pertama dan yang kedua. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Kalau bunyi ayat lengkapnya adalah yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Katakanlah pada haid itu adalah penyakit, maka tinggalkanlah. Artinya maksudnya di situ menjauhi, bukan menjauhi secara fisik orang-orang yang sedang, istri yang sedang haid. Di ujung ayat dari 222 Allah di situ menekankan innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina, mencintai, menyukai, meridhai orang-orang yang bertaubat, wa tuhibbul mutatahhirin, dan suka, cinta, senang terhadap orang-orang yang suka membersihkan diri. Di dalam ayat ini ada dua kelompok, at-tawwabin dan al-mutatahhirin. Nah, yang pertama dulu adalah orang-orang yang bertobat. Kenapa Allah suka, Allah senang terhadap orang-orang yang bertobat? Alasan yang pertama adalah orang yang bertobat berarti yakin dan mengakui bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu senang, Allah bahagia, Allah suka kalau seandainya ada umatnya yakin, makhluknya yakin, khususnya manusia, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Hal ini Allah informasikan lewat surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah suka terhadap orang yang bertobat, sadar akan dosa-dosanya, karena orang yang bertobat itu yakin karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau dia tidak yakin Allah itu Maha Pengampun, tidak akan mungkin ada orang yang bertobat. Salah satu contoh adalah tadi malam kita bahas juga sedikit pendeta Yosua, mantan muslim, kemudian berubah menjadi pendeta. Jadi dia menemukan di dalam Islam itu tidak ada pengampunan. Dalam pemahaman dia selama menjadi seorang muslim, dia tidak menemukan di dalam Al-Quran itu adanya sebuah pengampunan. Justru sulit untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa. Apa alasan pendeta Yosua ini mengatakan demikian? Di dalam Islam itu sulit untuk mendapatkan pengampunan. Dasar dia adalah surah Taubah ayat 80. Ini ayatnya. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in istaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi kalau orang sudah cenderung kepada agama lain selain daripada Islam, ini ayat ini menjadi senjata mereka untuk menghancurkan kita. Ini senjata para murtadin ini.
Jadi ketika mereka berdialog, berdiskusi, ayat ini selalu dibawa. Lebih baik kita di dalam. Jadi butuh perjuangan. Ini yang membuat Allah itu suka, Allah itu senang. Karena keinginan mereka yang kuat untuk kembali kepada Allah. Makanya Allah sangat cinta dengan orang-orang yang bertobat. Terus 3 syarat sah tobat. Ini yang telah disepakati oleh para ulama itu adalah berhenti, menyesali, bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Bagaimana kalau melakukan kesalahan yang sama? Apakah Allah akan berhenti menerima tobat? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda begini, Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsaru min sab'ina marrah. Artinya, demi Allah, kata Rasulullah, aku memohonkan ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Berarti bertobat dan memohon ampun itu tidak harus 1 kali, tapi berkali-kali. Nabi Muhammad orang yang sudah bersih dosanya di masa lalu dan yang akan datang, beliau mengatakan demikian, Wallahi, demi Allah, aku memohon ampun, bertobat kepada Allah setiap hari, membaca istighfar itu 70 kali lebih. Nah, jadi kalau seandainya kita ambil 70 dibagi 5 selesai sholat, berarti kita beristighfar itu 14 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Adapun yang 3 itu adalah minimal paling sedikit. Kalaupun 1 itu kalau kondisi lagi sedang sangat tidak memungkinkan kita untuk berlama-lama. Contoh, mungkin dalam perjalanan, bukan ketika lagi sedang mungkin. Terus setelah berhenti dari melakukan maksiat, menyesali dari kesalahan, bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi, maka yang keempat adalah membiasakan diri untuk beristighfar. Jadi istighfar itu adalah ciri zahir dari orang yang bertobat. Ciri zahirnya. Kalau secara batinnya itu hanya dia dan Allah yang tahu. Dia berhenti melakukan maksiat, Allah dan dia yang tahu. Dia menyesal atau tidak, dia juga yang tahu dengan Allah. Dia berazam untuk tidak mengulangi dosa yang sama, juga dia sendiri yang tahu. Terus secara zahirnya adalah membiasakan diri untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, selagi ruh masih bersemayam di dalam raga, selagi matahari belum terbit sebelah barat dan tenggelam sebelah timur, maka Allah senantiasa menerima tobat dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kemudian biasakan diri untuk membanyak istighfar lebih banyak dari biasanya. Karena istighfar yang dibaca tidak hanya sebagai pelengkap syarat dari tobat, akan tetapi masih banyak keutamaan-keutamaan istighfar yang lain. Salah satunya adalah istighfar itu mampu untuk merontokkan dinding penghalang dari doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kan Allah berfirman begini, Ujibu da'watat da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Kemudian falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah dia
melaksanakan perintah dariku, menjawab seruanku, dan hendaklah ia beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Lalu kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan. Lalu kenapa doa-doa kita belum juga diijabah oleh Allah? Maka penyebabnya adalah karena masih ada dosa-dosa yang menjadi penghalang. Maka solusinya adalah istighfar. Jadi istighfar itu mampu merontokkan dinding penghalang antara doa kita dengan Allah. Ada pengampunan dosa. Sedangkan di dalam Islam At-Taubah, padahal nama surahnya surah At-Taubah, pengampunan, tobat. Ayat 80. Kamu mohon ampun untuk mereka atau tidak sama saja, kata Allah. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Apakah tidak bertentangan dengan ayat ini? Secara zahir, kalau kita baca sekilas, ini gimana ini? Tadi di sini katanya Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi di dalam ayat ini kata Allah, sekalipun kamu mohonkan ampun bagi mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni. Nah, disinilah pentingnya kita melihat asbabun nuzul daripada ayat. Kepada siapa tujuan ayat itu? Kalau di ayat ini Allah menginformasikan kepada seluruh hamba-hambanya yang pernah melakukan dosa. Di situ kalimatnya ibadi. Berarti untuk hamba-hamba Allah yang muslim, yang beriman, yang pernah melakukan sebuah dosa, maka diinformasikan oleh Allah, Allah beri kabar gembira. Jangan berputus asa. Sebesar apapun dosanya, Allah akan memberikan ampunan. Nah, kalau di ayat ini kalau diurut dari ayat sebelumnya, ini cerita untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kamu di situ adalah Nabi Muhammad memohonkan ampun bagi mereka. Mereka di situ adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik terkenal di Madinah. Jadi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, kemudian datanglah anaknya kepada Rasulullah meminta untuk diselesaikan fardu kifayahnya. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Bapak Ibu jamaah, adalah sudah banyak merugikan umat Islam. Salah satunya adalah ketika terjadi perang Uhud, perang Badar ya. Berapa pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah itu adalah 700. 400 sekian dipengaruhinya, sehingga membuat mereka tidak jadi berperang. Akhirnya separuh pasukan Rasulullah itu dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika Rasulullah mengatakan iya, ketika anaknya datang, anak Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kepada Nabi, maka turunlah ayat ini. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak? Sama saja. Sebab apa? Dia mati tidak sadar kalau dia itu munafik. Waktu hidup sudah dikasih tahu ayat-ayat diberikan kepada dia, bertobat tidak. Beda kalau yang tadi, Pak. Kalau yang ini kita yang bersalah, kita yang bertobat, maka ada kemungkinan Allah memberikan ampunan. Tapi kalau di sini kan adalah yang bersalah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memohonkan ampun adalah Rasulullah. Maka Allah katakan, kalaupun kamu memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul 70 kali, itu istilah untuk orang Arab, menunjukkan banyak, 70 kali. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri tidak pernah mohon ampun kepada Allah, tidak pernah merasa berdosa, dia selalu merasa benar. Tapi pendeta Yosua langsunglah diambil ayat ini, lalu mengambil keputusan bahwa di dalam Islam tidak ada pengampunan dosa. Nah, orang yang berputus asa tidak mungkin dia mau bertobat kepada Allah. Terus alasan yang kedua, butuh perjuangan dan pengorbanan.
Jadi kalau macam kita ini Pak, yang mungkin belum pernah merasukan dosa yang besar, bergelimang dengan dosa yang besar, itu tidak indah perjalanan hidup. Tapi cobalah sekali-kali kalau datang jamaah tabligh yang bertato-tato itu. Nah, coba kita tanya, kemarin waktu tahfiz 2020 ada anak pang yang bertato hadir ketika tahfiz 2020. Bagaimana perjuangan tobatnya beliau, luar biasa. Ahmad bin Hambal, kelompok yang pertama yang dicintai, yang disukai oleh Allah, yakni orang-orang yang bertaubat. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan melihat, mentadabur orang-orang yang mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Apa beda menyucikan diri dengan membersihkan diri? Apa bedanya bersih dengan suci? Bisa jadi Bapak Ibu jamaah kita bersih setiap hari karena setiap pagi mandi, tapi belum tentu kita suci. Nah, maka perlu kita untuk mencari tahu siapa orang-orang yang mensucikan diri, bukan membersihkan diri. Kalau membersihkan diri semua orang bersih Pak, tiap pagi mandi umpamanya. Nah, contoh kalau babi itu, babi kalau kita mandikan bersih tak? Bersih, dikasih sampo, disisir bulunya kalau ada bulunya. Tapi apakah merubah dia menjadi suci? Tidak, dia tetap haram jatuhnya. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, materi kita pagi ini. Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba tergerak hatinya untuk menuju negeri Baghdad. Tanpa ada yang mengundang, tanpa ada yang menyuruh, tiba-tiba secara spontan hatinya tergerak untuk berangkat ke kota Baghdad. Akhirnya berangkatlah beliau. Karena waktu itu sumber informasi media tidak ada, terbatas, berbeda dengan sekarang. Jadi tidak ada satupun yang mengenal sosok beliau. Orang hanya tahu nama. Jadi kalau orang-orang dahulu itu yang tahu itu nama Pak. Oh, di sana ada ulama besar namanya ini. Ya karena Facebook belum ada waktu itu. WA belum ada, Instagram belum ada, jadi tidak kenal dengan sosok Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kedatangan beliau di negeri Irak itu tidak disambut oleh siapapun, padahal beliau adalah ulama besar ketika itu. Orang hanya kenal nama tapi tidak kenal wajah. Sampailah ke negeri Irak, tepatnya di kota Baghdad. Beliau pun masuklah ke satu masjid, kemudian ikut beribadah berjamaah. Setelah menunaikan jamaah, salat berjamaah, akhirnya karena lelah perjalanan jauh, beliau pun mencoba untuk membaringkan diri, beristirahat di dalam masjid. Dan beliau masih bertanya-tanya pada dirinya, ngapolah saya nih ke negeri Baghdad, siapa lah nak dicari? Tapi kekuatan dari diri itu luar biasa tinggi, kuat. Akhirnya setelah beliau hampir tidur, datanglah si penjaga masjid. Maaf Syekh, Tuan mau ngapa di sini? Saya mau tidur. Maaf Tuan, kami tidak mengizinkan orang untuk tidur di dalam masjid. Jadi bukan berarti tidak boleh dilarang secara hukum fikihnya, tidak, tapi masalah keamanan. Karena ini adalah orang tua. Siapa yang menjamin keselamatannya? Ini alasan kenapa si penjaga masjid, pengurusnya tidak mengizinkan Imam Ahmad bin Hambal untuk tidur di dalam masjid itu. Akhirnya keluarlah beliau, kemudian beliau tidur di teras masjidnya. Setelah si penjaga masjid mengunci pintu, dilihat masih ada Imam Ahmad bin Hambal. Sekali lagi ditegur, maaf Tuan, kami tidak mengizinkan Tuan untuk tidur di sini. Tapi kan saya musafir. Imam Ahmad tidak mengatakan saya kan Imam Ahmad bin Hambal, tapi dia mengatakan saya musafir. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun ditarik oleh si petugas masjid, penjaga masjid, sampailah ke jalan. Ditarik supaya meninggalkan masjid.
Kemudian dilihatlah di seberang masjid itu ada rumah pembuat roti. Jadi dilihatlah oleh si pembuat roti ada orang tua yang ditarik oleh seorang penjaga masjid. Lalu didatangilah, wahai tuan, jika tuan berkenan silakan mampir ke tempat saya. Ada tempat walaupun kecil. Akhirnya Imam Ahmad pun pergilah beristirahat mengikuti si pembuat roti. Sampai di rumah si pembuat roti, Imam Ahmad bin Hanbal melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh si pembuat roti. Mulai dari dia mengadon-adonan roti, sampai dia mengemas, sampai dia meletakkan, memasarkan di depan rumahnya, tidak berhenti mulutnya, lidahnya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tertarik untuk bertanya. Maaf tuan, bolehkah saya bertanya? Silakan, Syekh, silakan tuan. Sudah berapa lama kamu melakukan itu? Membaca istighfar sambil bekerja. Jadi kata si pembuat roti sudah hampir 30 tahun. Sudah hampir 30 tahun. Kalau tidak ada pelanggan, kalau tidak ada urusan-urusan lain, sambil buat roti itulah astagfirullah, 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 astagfirullah. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang kamu dapatkan dengan membaca istighfar dari pagi sampai sore, tidak putus selama 30 tahun, apa yang kamu dapatkan? Kata si pembuat roti, tidak ada doa-doaku yang tidak diijabah oleh Allah. Tidak ada doa-doaku yang tidak diijabah oleh Allah. Karena Imam Ahmad bin Hanbal orang cerdas, tentu dia balik nanya, tadi saya dengar kamu masih membaca istighfar, berarti masih ada doamu belum diijabah oleh Allah. Tadi masih terdengar, berarti masih ada doa-doamu yang belum diijabah oleh Allah. Kata si pembuat roti, benar wahai tuan, ada doaku yang belum diijabah oleh Allah. Bolehkah saya mengetahuinya apa doamu? Dijawablah oleh si pembuat roti, saya berdoa kepada Allah sebelum akhir hayat saya bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Padahal yang bertamu ke rumahnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya berdoa kepada Allah ingin bertemu dengan sosok Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ terkejutlah si Imam Ahmad bin Hanbal, meleleh air matanya. Inilah jawaban dari keresahan hatinya, kenapa dia harus berangkat ke Baghdad. Padahal yang mengundangnya tidak ada, yang menyuruh dia pergi tidak ada, hanya kekuatan jiwa saja yang membuat dia melangkahkan kaki sejauh itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.